plafon salah satu ruang kelas tiba-tiba ambruk saat pelajaran sedang berlangsung. Apa penyebabnya dan bagaimana tanggapan pihak sekolah? Inilah laporan lengkapnya hanya di Lensa Kita. Selamat siang warga 3, kembali lagi bersama saya Kalis Nela Sekadarajat dalam Lensa Kita untuk warga 3. Kabar pertama datang dari lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Bandung, di mana terjadi sebuah insiden mengejutkan di salah satu ruang kelas. Bagian plafon kelas 10-7 dilaporkan ambruk secara tiba-tiba saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Senin siang 6 Oktober 2025. Untuk mengetahui kronologi kejadiannya secara langsung, kita akan bergabung bersama rekan kami, Azka, yang sudah berada di lokasi kejadian bersama wali kelas 10-7. Kepada Azka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kali sebagai host hari ini. Dan selamat pagi para pemirsa Lensa Kita. Saya Azka Sabik Arfa melaporkan langsung dari Seman 3 Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan berita mengenai plafon X7 yang ambruk. Nah, dalam beberapa hari kebelakang, hal ini menjadi fokus utama bagi beberapa warga daripada Seman 3 Bandung. Sehingga kali ini kami akan mengkajinya secara lebih mendalam. Kali ini kami memiliki salah seorang narasumber yang merupakan wali kelas daripada X7. Langsung saja. Iya, Bapak. Terima kasih banyak sudah menghadiri kami hari ini. Izin Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Haris Ghazali, selaku wali kelas 10-7 di SMA Negeri 3 Bandung. Baik, terima kasih banyak Bapak. Izin kami tanya ya Bapak ya. Menurut Bapak, apa yang mungkin menjadi penyebab awal daripada robohnya plafon di kelas tersebut Bapak? Oke, yang pertama menurut saya tentunya adalah penurunan kualitas dari material sehingga tidak lagi bisa menahan beban yang berat dari plafonnya. Terus yang kedua adalah jenis plafonnya adalah jenis plafon yang GRC ya, yaitu jenis yang terbuat dari fiber semen. Jadi dia punya massa yang berat sehingga kalau penopang lainnya itu sudah mengalami penurunan kualitas maka akan sangat mudah sekali untuk ambruk. Oh, baik Bapak. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana kondisi X7 sekarang setelah dilakukannya perbaikan dan apakah kegiatan belajar sudah normal kembali Bapak? Oke, untuk saat ini sudah kembali normal dan mereka kondisinya baik-baik saja. Paling di hari kejadian itu mereka sedikit shock gitu ya, kaget. Tapi sudah ditangani oleh pihak sekolah, diberikan waktu istirahat, diberikan minum dan makan siang, dan juga saat itu mereka diberi kompensasi untuk pulang untuk menenangkan diri sehingga besoknya itu sudah sekolah lagi seperti biasa. Dan saat mereka ruangannya saat ruangannya diperbaiki, mereka itu belajar di lab 5 sementara. Baik. Mungkin segitu saja Bapak untuk interview kita hari ini. Dan kembali lagi ke host utama Kalis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Azka dan juga Bapak Haris atas penjelasannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyebab ambruknya plafon serta tindak lanjut dari pihak sekolah, berikut akan kami tampilkan wawancara kami dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 3 Bandung. Baik, kembali lagi di Lensa 3. Kali ini saya sedang bersama Ibu Ayi ya. Bu Ayi ya. Wakasek Sarpras dari Seman 3 Bandung. Dan kali ini kami izin untuk menginterview ya Ibu beberapa pertanyaan. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertamanya Ibu, apa yang sebenarnya terjadi saat plafon di kelas X7 itu roboh Ibu? Jadi plafon itu ya ini menurut vendor yang merenovasinya kan atapnya itu plafon itu pakai GRC. Nah harusnya itu pakainya itu baut. Ini pakainya paku. Beda kan kalau baut ada ulirannya. Jadi seiring waktu berjalan ada
panas lah, kan sekarang cuaca kembali sedang konon sedang panas. Benar. Jadi logamnya itu menguat si GNC-nya. Akhirnya ya itu dengan gravitasi saja langsung angin. Jadi bukan dari berat air di atas hujan, bukan. Oh, baik. Oh, iya. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa insiden ini terjadi karena kondisi material plafon yang sudah rapuh dan kurangnya perawatan di bagian atap. Pihak sekolah kini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang, sekaligus memastikan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Berita selanjutnya datang dari kegiatan organisasi siswa. Beberapa hari setelah insiden plafon rubuh, SMA Negeri 3 Bandung melaksanakan pemilihan Ketua OSIS dan PK periode 2025 hingga 2026 yang berlangsung meriah di Aula Baru sekolah. Proses pemilihan dilakukan secara e-voting dengan partisipasi aktif dari siswa dan guru. Untuk mengetahui jalannya kegiatan serta visi dari ketua terpilih, kita akan bergabung bersama rekan kami, Zevanya, yang sudah berada di Aula Baru SMA Negeri 3 Bandung. Kepada Zevanya, dipersilahkan. Terima kasih, Kelis. Halo Sobat Lensa kita, selamat pagi. Saya Zevanya Mulia Bestari, melaporkan dari SMA 3 Bandung. Hari ini kita akan berbincang sedikit nih bersama narasumber mengenai topik yang lagi hangat, yaitu pemilu OSIS 73 dan juga PK 72 kemarin. Kami memiliki narasumber yang merupakan ketua terpilih dan juga panitia pemilu kemarin. Boleh perkenalan diri terlebih dulu? Baik, kenalkan, nama saya Al-Harita Kusina Hidayat sebagai Ketua Umum PK 72. Oke, langsung saja. Bagaimana sebagai Ketua PK 72, apa aja nih langkah awal yang ingin Hadit lakukan berdasarkan visi dan misi Hadit untuk meningkatkan kerja PK dibandingkan dengan periode sebelumnya? Baik, jadi kalau visi saya sendiri itu yang utama adalah ingin memajukan SMA Negeri 3 Bandung dengan adanya kolaborasi antar seluruh komponen sekolah. Nah, untuk mewujudkan hal itu tentu kita tuh perlu membangun sinergi yang kuat antar seluruh komponen sekolah. Kalau misalnya di PK sendiri itu konteksnya kita biasanya bicara komponen sekolah itu ada 3. Yang pertama itu adalah PK sendiri, yang kedua adalah OSIS, yang ketiga adalah Warga 3 itu sendiri. Nah, jadi perlu adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara 3 komponen itu untuk membangun kemajuan SMA Negeri 3 Bandung. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Hadit sebagai Ketua PK berencana menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik antara OSIS, PK, dan seluruh warga 3 agar programnya bisa berjalan dengan efektif? Baik, salah satu kunci utama untuk membangun hubungan yang baik antara OSIS dan PK ataupun mungkin dengan warga 3, kalau dalam konteks besar adalah kesepahaman sebenarnya. Jadi antara OSIS dan PK itu harus memiliki kesepahaman seperti kalau misalnya OSIS itu pengennya kayak gimana sih, kalau dari PK itu pengennya kayak gimana sih, atau mungkin dari warga 3 itu pengennya kayak gimana gitu. Nah, untuk itu diperlukan kesepahaman antara semua pihak agar kita tuh bisa mencapai tujuan bersama gitu. Kalau misalnya dari OSIS pengennya gini, dari PK pengennya gini, oke, ayo kita coba cari tujuan bersama itu kayak gimana dan baiknya itu kayak gimana untuk kedepannya gitu. Apabila sudah tercapai kesepahaman antara semua pihak, ya maka tentu terbangun hubungan yang baik antara berbagai komponen sekolah. Baik, demikian wawancara kita bersama narasumber hari ini. Saya Zevanya Mulia Bestari melaporkan. Kembali ke studio bersama Kelis. Terima kasih Zevanya atas laporannya. Selain Ketua PK, kami juga telah mewawancarai Ketua OSIS terpilih periode 2025 hingga 2026, Bagas Sendra Zaidan Andrian. Dalam wawancaranya, Bagas Sendra menjelaskan bahwa program utama OSIS kali ini, yaitu Third Wave, berfokus untuk mempererat kebersamaan warga 3, serta menghidupkan kembali budaya 7S dan KKS di lingkungan sekolah. Struktur kepengurusan OSIS yang baru telah resmi dibacakan pada Senin 20 Oktober 2025 dan kini sedang menyusun rencana program kerja. Bagas juga menekankan pentingnya open recruitment agar seluruh siswa dapat berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan OSIS dan kepanitiaan sekolah. Dengan semangat Third Wave, diharapkan OSIS periode ini mampu membawa kolaborasi dan inovasi baru bagi seluruh warga SMA Negeri 3 Bandung. Dan demikianlah rangkaian berita hari ini dari Lensa Kita. Tetap ikuti informasi terbaru seputar kegiatan sekolah hanya di kanal resmi kami. Saya Kalisnila Sokadarajat, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam hangat untuk seluruh warga 3.
Dari insiden plafon ambruk hingga semangat baru OSIS dan PK, satu hal tetap sama, semangat warga 3 untuk terus maju dan berbenah. Demi sekolah yang tak hanya kuat dalam prestasi, tapi juga dalam kebersamaan.